Shalom, selamat pagi saudara dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar edisi 11 Desember 2020. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Beban hidup yang berat mengakibatkan pikiran yang kalut dan kesedihan yang berlalut. Hal ini menyebabkan hati yang tertekan. Keadaan seperti ini sering disebut depresi. Beberapa orang dengan mudah keluar dari keadaan tertekan ini setelah mereka beristirahat, relaksasi, atau tidur. Namun, tidak sedikit yang terbenam dalam depresi berat dan perlu penanganan klinis. Secara keilmuan, memang dijumpai orang-orang yang mudah menjadi depresi atau tertekan. Ternyata orang-orang tersebut mengalami kelainan di dalam sistem hormonalnya, sehingga ia tidak mudah recovery. Dokter biasanya memberikan obat penenang untuk menormalkan sistem hormon di dalam tubuhnya. Depresi bisa juga diakibatkan perasaan bersalah, di mana orang tersebut melakukan kesalahan yang fatal, sehingga ia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Jika depresi diakibatkan rasa bersalah, maka konseling rohani memang perlu dilakukan. Namun yang menjadi persoalan adalah, seringkali para pelayan Tuhan atau konselor rohani menganggap setiap orang yang depresi adalah karena orang tersebut berdosa. Hal seperti ini adalah kebohongan. Yang pertama adalah, belum tentu masalah yang berakibat depresi terjadi karena berdosa. Bisa saja terjadi misalnya orang yang dikasihi meninggal secara mendadak, atau bisa juga karena ia bersalah dalam mengambil keputusan bisnis dan mengakibatkan bangkrut karena salah ambil keputusan. Tentunya salah ambil keputusan bisnis ini bukanlah dosa. Jika kita selalu menuduh seseorang yang depresi adalah akibat orang tersebut berbuat dosa, maka hal ini akan memperberat rasa bersalahnya, sehingga makin berat depresinya dan bukan menyembuhkannya. Sebenarnya, keadaan tertekan atau depresi hampir pernah dialami semua orang, apalagi kalau orang itu seorang pemimpin. Kalau kita lihat rahasia Daud keluar dari depresinya, sesuai ayat bacaan di atas. Pertama, ia berterus terang akan kegundahan hatinya. Bahkan keadaan hatinya ini ia ungkapkan dengan alunan lagu. Lalu kemudian kedua, ia mengafirmasi atau menguatkan dirinya sendiri dengan mengatakan kepada dirinya akan kebesaran Tuhan sebagai penolong yang dapat diharapkan. Jadi, jika ada teman Anda yang tertekan, jangan langsung menuduh dia telah melakukan perbuatan dosa, tetapi ajak ia mengungkapkan masalah dan kesedihannya. Kemudian, ajak dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan lebih perkasa dibanding persoalannya. Ingat, semua orang pernah tertekan. Tugas kita adalah menarik mereka keluar dari tekanan dan bukan malah menekan mereka dengan menuduhkan bahwa masalah terjadi karena dosanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.